Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, salam sejahtera bagi semuanya. Kita bertemu lagi ya di akuntansi keuangan lanjut 2 ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Baiklah ya, sebelum kita memulai perkuliahan, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Monggo Pak Kusmurianto kalau mau menyampaikan materi ya. Semuanya siap ya, open kamera semua ya. Baiklah, waktu dan tempat saya serahkan kepada Pak Kusmurianto. Terima kasih, Bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anda semua yang saya hormati, pagi hari ini kita melanjutkan materi penggabungan usaha. Jadi beberapa hal kemarin sudah kita bahas ya, penggabungan usaha. Ini yang ya menurut saya memang marak ya dalam pelaksanaan kegiatan penggabungan usaha. Ini yang harus kita pahami ya. Jadi nanti ada dua metode akuntansi ya, penggabungan usaha. Yang pertama pooling of interest, yang kedua business methods ya. Jadi yang kita perlu saya sampaikan, yang pooling of interest sekarang itu jarang dipakai dalam praktek, tapi lebih banyak ke metode pembelian ya. Jadi penggabungan yang saya sampaikan ini adalah penggabungan yang pembelian aset ya, pengambil alihan aset ya, bukan yang afiliasi. Nanti yang afiliasi kita bahas tersendiri ya. Jadi dalam hal ini adalah merger dan konsolidasi ya. Itu kita bahas pada pagi hari ini. Oke. Jadi dalam metode penyatuan kepentingan itu yang harus kita ketahui, semua aset dan kewajiban dinilai sesuai nilai bukunya. Ya. Nilai buku maksudnya ya sesuai dengan saldo ya, saldo masing-masing akun, aset, utang, modal ya, itu sesuai nilai buku. Karena menggunakan nilai buku ini makanya tidak dipakai lagi ya, saat ini ya. Karena apa? Karena sesuai dengan IFRS yang ada ya, jadi standar internasional ya, akuntansi internasional ya, dalam pelaporan keuangan itu menggunakan sekarang harga pasar ya. Jadi makanya metode ini memang tidak dipakai lagi ya, tapi kita kan harus tahu ya. Oke. Kedua, besarnya nilai investasi adalah sebesar jumlah kekayaan bersih. Jadi kekayaan bersih berarti aset dikurangi utang. Berarti dengan kata lain adalah ekuitas ya. Selisih yang diterima antara modal saham yang diterbitkan dengan jumlah aset harus dilakukan penyesuaian. Ya. Jadi nanti kita hitung, ada hitung-hitungannya. Ya. Jadi yang membedakan nanti di sini ya, selisih itu. Jadi kalau misalnya aset yang dia ambil alih ya, kekayaan utangnya sekian dikurangi utang, maksud saya ekuitasnya 10, kemudian kita bayar 12, itu kan ada selisih ya. Tapi selisih itu tidak dicantumkan pada akun tersendiri,
Tapi di sana kita cantumkan sesuai dengan 12 tadi, nanti akan mempengaruhi struktur modal, ya, struktur ekuitas. Kemudian dari sana kita gabungkan, ya, neracanya. Oke. Jadi ini hal yang harus kita pahami, ya. Jadi sesuai nilai buku kalau metode kepentingan. Nanti kalau metode pembelian itu sesuai dengan harga pasar, ya, yang berlaku. Oke. Lanjut. Nah ini, ya. Nah ini, jadi kita harus mengetahui 3 komponen itu. 1 modal saham, agio saham, saldo laba, ya, return earning. Mungkin dalam buku masih ada yang menyebutkan laba ditahan, ya. Jadi itulah itu 3 hal itu yang harus kita pahami selama nanti kita belajar penggabungan usaha. Kemudian mungkin nanti timbul goodwill, ya. Jadi itu yang harus kita pahami nanti 3 komponen utama ini, ya. Jadi ekuitas, ya, ekuitas yaitu selisih antara aset dengan utang, ya, kewajiban. Oke. Selanjutnya ini, ya. Kita kalau ada selisih itu tidak mencatat pada akun tersendiri, ya. Jadi kita catat di sini, contohnya gini, ya. Pada contoh ini strukturnya, ya. Oke, next. Kita lanjutkan. Nah ini. Jadi nanti modal saham itu warna apa? Pink, ya. Agio saham itu warna kuning, kemudian saldo laba itu warna hijau. Jadi kalau nanti, ya, misalnya 600 itu, ya, mula-mula 600 maksud saya, ketika itu diganti sahamnya senilai 700, maka yang ditulis itu 700. Maka mengurangi yang 200 yang di bawahnya, yaitu agio saham. Sebaliknya kalau misalnya modal sahamnya ini 600 juta, tetapi diganti saham 400, maka yang ditulis adalah 400. Akibatnya apa? Yang bawah ini bertambah. Jadi dari 200 menjadi 400. Jadi selisihnya, ya. Jadi ini kan sudah 200, tetapi kita hanya dapat saham 400, ya. Berarti kan ada selisih 200. 200 itu menambah agio saham. Oke. Jadi mungkin nanti dengan contoh kasus itu bisa kita lihat, ya. Oke. Lanjut. Nah ini contohnya PT Widya mengambil alih PT Arif, ya. Maka PT Widya akan membayar ke Arif, ya, berapa nilai saham. Jadi saham milik Arif tadi. Jadi ini nanti datanya seperti ini. Oke. Next. Nah, ini contohnya. Nah, ini, ya. Jadi Widya mengambil saham Arif, ya. Berarti PT Arifnya bubar menjadi PT Widya semua. Widya baru, ya, istilahnya, ya. Oke. Nanti dari neraca itu kita gabungkan milik Arif dan milik Widya. Oke. Lanjut. Next. Nah ini contohnya.
Jadi tolong dipahami neraca sebelum bergabung dengan setelah nanti bergabung. Ya, jadi PT Widya struktur asetnya ini ya totalnya 200 juta, kemudian utangnya 80, maka nanti modal saham 200, agio 20, saldo laba 100. Yang kita perhatikan lebih fokus adalah yang milik Arif itu asetnya 130, utangnya itu 100, oke. Modalnya, nah, tadi saya salah ya, itu belum ada jumlah aset ya. Itu aset tetap, mohon maaf. Itu mestinya ada total aset, utang, tapi ini untuk menyingkat hanya dibuat asetnya, ya itu dijumlahkan berarti berapa? 130, 220, 80, 170, 300, ya. Oke. Aset Arif itu 300, utangnya 100, berarti modalnya, maksud saya ekuitasnya 200. Oke, dari 200 yang merah ini coba diperhatikan, milik Arif 140 dan 60. Nah ini nanti yang modal saham Arif itu mau diganti berapa? Misalnya diganti menjadi 100. Ya. Kalau 100 berarti kan sama dengan modal Arif sebelumnya. Dengan demikian ya tidak berpengaruh. Ya. Tapi kalau misalnya 100 ini modal Arif, ini modal Arif 100, diganti 120. Maka nanti ini harus ditulis 120. Ya. Sehingga karena 120 maka ini 40 dikurangi 20 ya. Jadi nanti seperti itu. Oke. Jadi ini modal Arif ya, maksud saya modal saham Arif 100 itu mau diganti berapa? Nah itu ya. Jadi kita lihat kasusnya. Oke. Lanjut. Oke. Jadi ini lanjut. Nah ini, kalau diterbitkan saham, berarti kan berpengaruh. Ya. Tidak berpengaruh, karena 10.000 kali 10.000 berarti kan 100. Berarti sama dengan modal Arif sebelumnya. Ya. Berarti kita lihat. Ya. Kemudian kalau diganti 12.000 lembar, berarti kan 120 juta. Nanti beda dengan yang ini. Ya. Kasus pertama, kalau dibuat ya diganti 100 juta, maka pencatatannya seperti ini. Oke, lanjut. Nah ini, karena tadi diganti 100 juta modal Arif, nah ini makanya tetap angkanya 100 juta. Ini berarti tinggal kita jumlahkan kasnya berapa, utangnya berapa, di total saja. Jadi sama ya. Karena apa? Modal Arif 100 juta ini diganti dengan nilai 100 juta. Berarti tidak mempengaruhi komposisi ekuitas ini, yang merah ini. Tapi kalau ini nanti diganti lebih tinggi atau lebih rendah, akan mempengaruhi komposisi ini. Jadi komposisi ini harus totalnya 200. Ya. Jadi tidak boleh lebih dari 200. Ya. Jadi di otak-atik ya bahasa saya. Kalau itu lebih tinggi maka mempengaruhi yang bawah. Kalau lebih rendah berarti yang bawah itu
naik ke atas, jadi lebih besar. Oke. Tadi kita lihat contoh yang 300 ya. Oke. Next. Ini tadi ya kita lihat, nah ini sebelum ini, oke, ini neracanya totalnya kan 300 ya, jadi akan sama ya. Jadi kalau saudara bingung di sini ya pokoknya ditulis modalnya sama, berarti ya sudah di otak-atik komposisi yang merah ini ya. Kalau di sini lebih rendah, berarti yang ini naik menjadi misalnya 120, jadinya 80. Oke, selanjutnya. Nah ini, PT Widya itu membuat jurnal, yaitu semua aset itu diambil alih, utangnya diambil alih, kemudian menyerahkan saham ke sini, ke PT Arif ya. Jadi mudah ya. Jadi kalau kita bingung membuat neraca gabungan, buat saja jurnal dulu ya. Kita mengambil alih aset ya, aset milik siapa? Arif ya. Kemudian kita memberikan modal saham berapa kepada Arif, mengganti maksud saya. Nah ini yang kita otak-atik yang bawah ini ya. Oke. Coba satu lagi perbandingan, kalau diganti ya. Ini jurnalnya, sehingga nanti neracanya ya yang seperti tadi ya. Nanti hanya kita membuat neraca. Jadi juga saya berharap kita harus mengubah mindset ya, bahwa laporan keuangan itu bisa dibuat begitu ada transaksi, bukan akhir tahun atau akhir periode. Jadi selama ini kan sering orang mengatakan laporan keuangan itu dibuat pada akhir periode, padahal tidak ya. Setiap saat kita bisa membuat laporan keuangan ya. Jadi kalau misalnya setelah digabung tadi diambil alih ya, kemudian pimpinan meminta buatkan laporan keuangan, ya saudara harus bisa membuat laporan keuangan. Jangan menunda ya. Belum bisa ya, karena harus akhir tahun. Itu adalah mindset yang salah ya. Oke, lanjut. Ini ini ya. Modalnya siapa? Tadi modal saham Arif tadi kan 100. Sekarang 32. Maka di sini kita harus mengubah yang ini ya, yang bawahnya. Tadi 40 karena ini 120, maka di sini jadi 20. Sehingga total yang ini, maksud saya, yang ada di ekuitas ini, totalnya harus 200. Tidak boleh lebih dari 200. Jadi tidak ada akun baru ya yang ada di sini. Oke. Lanjut. Kalau dibuat jurnal ya, jurnalnya modal saham yang diserahkan Arif 120 gitu aja. Ya. Intinya. Nah ini. Nah ini 120 ya. Ya sudah pokoknya yang di otak-atik yang kuning ini ya. Kalau yang dalam tadi yang merah itu. Jadi ini pokoknya di otak-atik diseimbangkan ya. Jadi tadi ini 40, agio saham harus ditulis jadi 20. Sehingga totalnya ini 200. Oke. Jadi kalau dibuat neracanya ya nanti seimbang ya. Milik Widya ditambah milik
Arif tadi sebenarnya. Ini kan milik Arif, diambil Widya. Milik neraca dia itu digabung dengan ini. Ya, sehingga nanti harus seimbang. Kalau tidak seimbang ya sudah diseimbangkan. Ya. Jadi yang di otak-atik ya masalah agio, saldo laba. Ya, oke. Lanjut. Nah, ini kalau dinaikkan jadi 140, maka ini jadi 140. Berarti agionya tadi ada 40, karena ini naik 40, ya ini habis. Ya. Jadi demikian. Ya. Jadi kalau bingung buat saja neraca jurnal. Ya, jurnalnya 140. Ya, ya sudah. Ya, jadi ini setelah ini kita buat jurnal. Jurnalnya itu akan pokoknya diseimbangkan karena total ekuitas yang merah ini harus 200. Ya. Jadi di otak-atik ya bahasa saya pokoknya 200. Jadi nggak boleh lebih ya. Struktur modal agio saldo laba itu harus mencerminkan angka 200. Jadi yang di otak-atik itu di sini. Oke. Lanjut. Jadi kalau dibuat jurnal ya pokoknya harus seimbang ya. Jadi modal saham milik Arif kan 100 ya udah ditulis 140. Nah, ini kalau 180 bagaimana? Ya ini ya. Jadi bisa di sini minus ya. Jadi menjadi disagio kalau minus ya. Kalau plus itu berarti agio. Kalau minus disagio. Ya. Jadi ya di otak-atik saja demikian ya. Oke. Jadi kalau dibuat jurnal yang ini jadinya seperti pokoknya harus 200 ya komposisi ini. Komposisi modal Arif, kemudian agio dan laba tak dibagi. Mohon maaf, ini masih belum saya edit ya. Mestinya saldo laba. Oke. Lanjut. Nah ini. Oke. Ya. Jadi kalau naik lagi 180 ya bisa jadi agionya saham menjadi ini mesti boleh juga ditulis disagio karena minus ya angkanya ya. Ditulis agio pun nggak masalah ya. Jadi yang jelas ini totalnya modal saham, agio, dan laba tak dibagi itu harus 200. Oke. Lanjut. Nah, ini kalau modal yang saham Arif itu diganti, maksud saya dibayarkan kepada Arif 80, tadi kan 100 ya. Dibayarkan kepada Arif 80. Berarti kita harus menulis modal Arif itu yang kita ambil 80. Ya. Oke. Kemudian ini 40 ya. Agionya naik karena selisih 100 menjadi 80. Berarti menekan ini ya naik ya. Jadi 80, yang atas berkurang ini. Oke. Oke. Lanjut. Nah, ini jurnalnya ya. Jadi yang jelas modal komposisi 3 komponen itu modal, agio, disagio. Itu harus 200. Ya.
Jadi ini kan masih kurang 1 ya. Oke. Saldo labanya. Oke. Lanjut. Nah, ini kan totalnya sama. Oke. Sekarang kalau konsolidasi itu sedikit beda. Tadi lupa menyampaikan, tadi PT Widya mengambil alih PT Arif. Widya masih berdiri, PT Arif bubar. Sekarang kalau konsolidasi bedanya, PT Arif Widya ini dua-duanya bubar, muncul PT baru namanya PT Wira. Itu disebut konsolidasi. Kalau yang pertama tadi, yang masih ada itu istilahnya merger. Ya. Jadi beda antara merger dan konsolidasi. Tapi dalam praktek orang itu ya menggantikan istilah ya semuanya itu merger. Ya. Untuk menyebut konsolidasi ya merger, kadangkala untuk menyebut merger ya konsolidasi. Dan malah kadangkala mengatakan afiliasi, padahal itu beda. Ya. Jadi kalau merger konsolidasi itu pengambil alian aset. Ya. Aset. Ya. Oke. Begitu juga asetnya diambil, ya utangnya diambil, ya modalnya diambil. Ya, oke. Lanjut. Nah ini, ya. PT Dian pindah, digabung, konsolidasi menjadi Dinda. Oke. Jadi PT Dian dan Pindah bubar. Ya, muncul PT baru, PT Dinda. Ya, oke. Jadi dalam kasusnya kita lihat ya, sama dengan tadi, kalau tadi hanya muncul PT Widya, ya, sekarang muncul PT Dinda gabungannya. Oke, lanjut. Nah ini. Jadi PT Wira itu mengambil saham PT Widya dan PT Arif ya. Maaf, iya, PT Wira. Oke. Jadi PT Widya Arif diambil alih oleh PT Wira. Oke. Kita lihat sebelum digabung itu komposisi aset utang modalnya bagaimana. Oke. Nah ini. Jadi PT Arif, PT Widya itu nilainya ya kebetulan diganti 30.000 lembar saham, nah itu. Jadi menerbitkan saham 30.000 berarti 300 juta. 300 juta itu kan total ini ya. Ini diganti 300. Widya 200, Arif 100. Totalnya kan 300 ya. Jadi karena sama berarti ya tinggal kita gabungkan saja. Nilai Arif misalnya kas 50 tambah ini 80 ya. Yang modal saham juga ditambahkan, nah ini angkanya sama semua ya. Tapi kalau diganti lebih besar atau lebih kecil ya komposisi ini yang kita otak-atik. Ya, komposisi modal saham agio saldo laba. Oke. Mungkin masih selanjutnya. Oke. Jadi ini ya. Jadi kita gabungkan
Nanti kalau tidak seimbang yang diubah ya ini saja, gitu. Ya, saran saya. Kita sudah dibantu dengan jurnal, ya. Makanya ini yang kita otak-atik. Jadi angkanya harus 420. 520. Oke. Lanjut. Nah ini, kalau diganti 340, maka yang ini kita ubah 340. Nah ini akan mempengaruhi angka ini, ya. Jadi 60 dengan 40, karena ini naik jadi 40, berarti tinggal 20. Jadi pokoknya ini diotak-atik saja, gitu. Ya. Jadi kalau bingung buat saja jurnal, ya. Asetnya yang diambil alih Wira itu gabungkan, kemudian modalnya berapa, 340, sisanya itu diotak-atik saja supaya seimbang. Karena jurnal itu kan harus seimbang. Kalau tidak seimbang pasti salah. Kalau sudah seimbang belum tentu benar, ya. Ini yang juga harus kita pahami. Oke. Terakhir mungkin satu lagi. Oke. Nah ini, ya. Jadi komposisi modalnya itu pasti 520, ya, tidak boleh lebih. Jadi yang diotak-atik ya ini, ya. Kalau ini lebih rendah dari 300, berarti ini yang naik, ya, angka bawah. Oke. Selanjutnya, nah ini. Kalau jadi 380 bagaimana? Atau 280? Nah ini. Berarti ya pokoknya ini ditulis 280. Nah ini akan naik, ya. Ini mula-mula berapa? 60 jadi 80. Pokoknya total komposisi yang merah ini harus 520. Ya. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Oke. Mungkin masih lanjut. Oke. Nah ini, oke, jurnal. Kalau bingung ya pokoknya dibuat jurnal, angka yang di bawah modal saham ini, agio saldo laba itu diganti. Ya. Di otak-atik pokoknya tidak boleh lebih dari 520. Bisa ini berkurang, ya agio, atau mungkin bertambah. Ya, tergantung dari modal saham.